Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 atas nama Ella Nurfadilatul Azizah, Maulana Ishaq, dan Fajar Muamal. Di sini kami akan menjelaskan tentang kajian epistemologi dalam filsafat ilmu, teori ilmu pengetahuan. Berikut penjelasannya. Epistemologi atau yang bisa dihaluskan dengan bagaimana. Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episte dan logos. Epistem berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos berarti pikiran, kata, atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan yang sistematik, saling berhubungan, saling berkoneksi antara satu pengetahuan dengan pengetahuan lain mengenai pengetahuan atau yang biasanya disebut dengan paling besar ada big data. Epistemologi dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar atau theory of knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, dari mana, untuk apa, sebabnya, dari akibat, atau sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat, dasar, dan lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang kita dapat atau kita miliki. Epistemologi adalah ilmu tentang pengetahuan dan keyakinan yang dapat dibenarkan. Epistemologi berkaitan dengan pertanyaan berikut, atau yang dicontohkan misal, apa kondisi pengetahuan yang diperlukan dan memadai, apa sumbernya, dari mana sumbernya, apa strukturnya, apakah ini sistematis, apakah dia berdiri sendiri, dan apa batasnya, sampai mana pengetahuan itu dibatasi, atau sampai mana pengetahuan itu bisa menjaring untuk mengetahui informasi yang lain sebagai studi tentang keyakinan yang dibenarkan. Epistemologi bertujuan untuk menjawab pertanyaan seperti bagaimana kita memahami konsep pembenaran, seperti apa, bagaimana caranya, apa yang membuat keyakinan dibenarkan, apakah pembenaran internal atau eksternal terhadap pikiran seseorang dipahami secara luas. Selanjutnya yaitu dasar-dasar pengetahuan. Menurut Jujun S. Surya Sumantri menyebutkan bahwa dasar-dasar pengetahuan yang dimiliki manusia itu meliputi yang pertama penalaran, yaitu manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu mengembangkan pengetahuan karena memiliki kemampuan menalar. Manusia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang indah dan mana yang jelek melalui proses penalaran yang dilakukan. Jadi, penalaran di sini itu juga dapat diartikan sebagai suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan berupa pengetahuan yang merupakan kegiatan berpikir, mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Penalaran juga merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan suatu cara tertentu. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap valid jika penarikan kesimpulan tersebut menurut cara tertentu yang disebut logika. Terus selanjutnya yang kedua itu logika. Logika didefinisikan sebagai suatu pengkajian untuk berpikir secara benar, untuk menarik suatu kesimpulan
Sebenarnya terdapat bermacam-macam cara, namun untuk membuat kesimpulan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang memusatkan diri pada penalaran ilmiah, terdapat dua jenis penarikan kesimpulan, yakni logika induktif dan logika deduktif. Yang pertama itu logika deduktif. Logika deduktif adalah cara berpikir dengan menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Penalaran ini sering kita dengar dengan istilah silogisme. Sebuah silogisme disusun dari dua buah pernyataan yang disebut premis dan sebuah kesimpulan. Premis dapat dibedakan menjadi premis mayor atau umum dan premis minor atau khusus. Terus selanjutnya logika induktif. Logika induktif erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Logika induktif erat kaitannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Misal, ada fakta bahwa kambing punya mata, singa punya mata, ayam punya mata, maka dapat disimpulkan bahwa semua binatang itu mempunyai mata. Terus selanjutnya jenis pengetahuan, yaitu ada pengetahuan filsafat. Ilmu pengetahuan filsafat yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekan pada universalitas dan kajian ke dalam tentang sesuatu. Misalnya, kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar sekali. Biasanya memberikan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar sekali. Nomor 2, pengetahuan biasa atau common sense. Pada pengetahuan ini diartikan bahwa seseorang memiliki sesuatu di mana seorang tersebut dapat menerimanya secara baik. Pengetahuan ilmu atau sains. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini mengandung beberapa hal pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan atau hubungan vertikal, dan cara berhubungan dengan sesama manusia atau hubungan horizontal yang dalam Islam biasa disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Sekian dari kami, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.